Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valencia Kristiani, umur saya 9 tahun. Saya bersekolah di Sekolah SD Metodis 2 Palembang. Hari ini saya akan mengulas buku yang berjudul Burung Ajaib. Buku ini ditulis oleh kakak Dina Avianti Pasa dan kakak Evelyn Gosari sebagai ilustrator. Buku cerita ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa. Ayo kita ulas isi buku cerita ini, teman-teman. Buku ini berkisah sebuah kerajaan rimba belantara yang dipimpin oleh pemimpin agung atau Raja Pelando. Suatu ketika kerajaan rimba belantara mengalami kesusahan di mana persediaan makanan semakin berkurang. Akhirnya pemimpin agung mengadakan musyawarah dan mengundang raja-raja dari segala jenis binatang. Dalam musyawarah itu, pemimpin agung menyampaikan kepada seluruh rakyatnya keadaan kerajaan saat ini. Semua raja menyampaikan saran sampai akhirnya pemimpin agung memberikan kesempatan kepada ahli nunjuk, yaitu Raja Kura-Kura, untuk memberikan saran. Raja Kura-Kura mendapat petunjuk bahwa ada sebuah kerajaan yang sangat subur karena memiliki burung ajaib namanya Ranggam Tutup. Doa burung itu selalu terkabulkan, tetapi kerajaan tersebut sangat jauh, harus melewati lautan yang luas dan ombak yang besar. Oleh karena itu, pemimpin agung memutuskan untuk memiliki burung Ranggam Tutup. Namun, semua raja-raja mulai khawatir siapa yang harus diutus untuk mengambil burung Ranggam Tutup. Akhirnya, pemimpin agung mengakhiri musyawarah itu dan akan diadakan lagi musyawarah kedua untuk menentukan siapa yang harus diutus. Tibalah saat musyawarah kedua, semua binatang memberikan usul siapa yang harus diutus. Namun akhirnya pemimpin agung meminta bangsa kupu-kupu untuk mengambil Ranggam Tutup. Awalnya Ratu Kupu-Kupu dan rakyatnya keberatan karena perjalanan yang dilalui sangat jauh. Tetapi akhirnya Ratu Kupu-Kupu pun menyanggupi, dan Ratu Kupu-Kupu dan keenam anak buahnya melewati lautan dan derasnya ombak hingga mereka sampai di sebuah pantai. Di sana mereka bertemu dengan satu kupu-kupu jantan dan ia mengantarkan Ratu Kupu-Kupu ke Gunung Harapan, di mana burung itu berada. Sesampainya mereka di sana, mereka bertemu dengan ketua adat Ranggam Tutup. Ratu Kupu-Kupu pun menceritakan semua yang terjadi di kerajaan rimba belantara. Akhirnya ketua adat Ranggam Tutup memberikan sebuah telur burung Ranggam Tutup. Ratu Kupu-Kupu dan keenam anak buahnya pun kembali ke kerajaan rimba belantara. Sesampainya mereka di kerajaan, telur itu jatuh ke rumpun pohon salak yang penuh duri. Namun hal itu dapat diatasi oleh pemimpin agung dengan meminta bantuan Raja Tupai untuk mengambil telur tersebut karena badannya kecil dan bulunya yang tebal. Akhirnya Raja Tupai berhasil mengambilnya. Lalu pemimpin agung mengundi siapa untuk mengutus siapa yang harus mengalami telur Ranggam Tutup hingga menetas. Terpilihlah burung ketinjau. Selama berbulan-bulan burung ketinjau mengerami telur burung Ranggam Tutup akhirnya menetas dan bertumbuh sehingga pandai bernyanyi. Kicauan burung Ranggam Tutup sangat merdu. Tidak lama setelah Ranggam Tutup berbunyi, terjadilah perubahan drastis di kerajaan rimba belantara. Buah-buahan melimpah, hujan turun menyuburkan tanah, dan bunga-bunga bermekaran. Buku cerita Burung Ajaib ini sangat seru dan menarik untuk dibaca. Dari cerita ini kita diajarkan untuk saling tolong-menolong dan rela berkorban untuk kepentingan bersama.
Teman-teman, Valen juga belajar dari pemimpin agung yang sangat bijak dalam mengambil keputusan dan tidak mementingkan diri sendiri. Ayo kita rajin membaca, karena dengan membaca kita dapat mempelajari hal yang menambah ilmu pengetahuan kita. Valen yakin teman-teman juga pasti suka dengan buku ini. Kalian dapat membacanya lewat website www.budi.kemendikbud.go.id. Mari selangkah lebih dekat dengan buku melalui Budi. Baca buku di mana saja dan kapan saja. Demikian ulasan buku cerita burung ajaib. Sampai jumpa dan terima kasih.